Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Devianto Isnaini dengan NIM K1523078, mahasiswa Pendidikan dan Bangunan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan alat perkakas mengenai gerinda. Apa itu gerinda? Gerinda adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan, memotong, atau membentuk benda dengan menggunakan roda gerinda yang diputar dengan kecepatan tinggi. Gerinda umumnya digunakan dalam industri metalurgi, pembuatan logam, pembuatan mebel, dan juga industri konstruksi. Gerinda sendiri terdiri dari berbagai jenis, termasuk gerinda tangan listrik, gerinda tangan baterai, gerinda tangan pneumatik, dan gerinda tangan kabel. Setiap jenis gerinda tangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kebutuhan penggunanya. Berikut adalah bagian-bagian dari gerinda. 1. Bagian kelistrikan yang terletak pada bagian belakang. Bagian ini bertugas untuk mengontrol arus listrik yang masuk pada mesin dari mulai menuju ke saklar, kemudian menuju motor listrik. 2. Bagian saklar. Saklar adalah komponen listrik yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Maka dari itu, kabel listrik pada komponen pertama-tama pasti akan terhubungkan ke saklar. 3. Kabel. Pada gambar di atas, kabel berwarna merah dan berwarna biru. 4. Lamel komutator. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari kumparan stator menuju kumparan stator melalui sikat karbon. 5. Lilitan atau kumparan rotor. Jika lamel dan kumparan ini disatukan, disebut angker atau armature rotor. 6. Stator. Stator ini adalah bagian yang diam, sementara rotor adalah bagian yang bergerak pada fenomena pergerakan sebuah motor listrik. Fungsi dari stator adalah sebagai wadah dan kumparan stator sehingga menghasilkan medan magnet buatan. 7. Bearing atau laher bagian belakang. Berfungsi untuk menahan angker agar stabil tepat di tengah mesin. 8. Sikat karbon atau carbon brush. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari stator pada lamel komutator. Kenapa memilih sikat karbon sebagai penyalur arus? Karena sikat karbon memiliki tingkat efisiensi yang baik untuk mengalirkan arus listrik pada bidang yang bergerak. 9. Kumparan stator terletak dan terkombinasikan dengan stator untuk memberikan gaya magnet. 10. Kipas. Kipas ini terletak dan menempel bersama dengan angker. Fungsi tertentu untuk mendinginkan mesin agar tidak cepat panas dan juga membersihkan mesin motor listrik dari debu dan kotoran yang menempel sehingga selalu bersih dan terjaga. 11. Bearing atau laher bagian depan. Biasanya berukuran lebih besar daripada bagian belakang. Pada beberapa gerinda, untuk membuka laher ini akan sangat sulit karena terhalangi oleh komponen yang cukup sulit dibuka, yaitu sebuah ring yang dibaut. Dan baut tersebut akan sulit dibuka juga karena terhalang oleh baling-baling kipas. 12. Gear atau gigi kecil. Terletak dan menempel pada angker, fungsinya jelas untuk memutarkan gigi yang besar. 13. Gear gigi besar. Terletak dan terhubung langsung dengan pisau. Fungsinya sudah pasti untuk mengompresikan waran dari gigi kecil menuju pada pisau gerinda. 14. Laher yang berfungsi untuk menahan dan menjaga kestabilan poros pisau dan gigi besar. 15. Pisau gerinda. Pada bagian ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan benda kerja, entah itu besi, keramik, kayu. Pisau gerinda bermacam-macam sesuai dengan fungsinya masing-masing. 16. Atau bagian yang terakhir, bagian penahan pisau agar tidak berputar. Bagian ini berfungsi untuk menahan pisau ketika ingin dibuka.
Pertama-tama, pasang pelindung diri untuk menjaga keselamatan. Setelah itu, hubungkan sakral gerinda kepada stop kontak yang tersedia. Kedua, nyalakan mesin gerinda, kemudian pegang erat-erat terhadap ronggang gerinda agar tidak terlepas saat hendak memotong. Ketiga, arahkan mata gerinda terhadap benda yang ingin dipotong dan arahkan posisi sudut ke arah luar. Yang keempat, matikan gerinda setelah digunakan dan bersihkan bagian yang kotor supaya gerinda akan awet dan terjaga. Beberapa alat pelindung diri yang wajib digunakan